Oke, ya selamat pagi ya. Ketemu kembali di mata kuliah manajemen investasi dan portofolio. Ya. Kemarin kita sudah belajar ya mengenai prinsip-prinsip value investing ya. Eh, Kenapa misalnya cara tradisional dengan memakai MPT (Modern Portfolio Theory) mungkin tidak sedikit digunakan dalam praktek karena memang ada secara umum ada permasalahan di situ sehingga eh, antara praktek dan teori ada perbedaan. Ya. Value investing berbeda ya karena dia berangkat dari praktek yang dulunya pernah ada ya kan dan di apa dan punya dasar yang memang berbeda dengan modern portfolio teori yang ada menurut teori keuangan. Nah hari ini kita khusus belajar ya lebih mendalam lagi ya kemarin hanya pembuka ya dan pembedanya dengan teori yang biasa. Sekarang kita lebih mendalami value investing prinsip-prinsip dasarnya dan juga lebih mendalami langkah-langkah dalam value investing. Ini ada saya bagikan bukunya ya ini value investing karangan Greenwald dan kawan-kawan ini yang pada intinya memperkenalkan prinsip-prinsip investasi berdasarkan nilai value investing. Ini saya coba terangkan prinsip dasarnya, kemudian langkah pertamanya dulu ya dalam value investing nanti akan saya terangkan. Jadi ada bab 1 dan bab 2 di buku ini. Oke, pertama ya prinsip-prinsip value investing dulu ya. Jadi bab 1 di buku ini ya, nanti silakan dibaca. Nah, kalau value investing ya saya terangkan ya berdasar dari buku ini juga ya. Dia punya karakteristik, 3 karakteristik ya. Kenapa kita melakukan investasi berdasarkan value, berdasarkan nilai. Pertama adalah pasar modal itu, pasar keuangan itu ya. Harga pasar keuangan itu pergerakannya tidak terduga, unpredictable ya. Sehingga dia akan selalu bergerak naik turun. Itu sudah merupakan sifatnya dan kita sudah menyadari itu. Ya, jadi sifat harga dari pasar keuangan itu akan selalu mengalami naik turun yang tidak terprediksi dengan mudah. Ya. Kemudian kedua, ya, meskipun begitu, ya, tidak selalu harga itu mencerminkan nilai sebenarnya. Ya. Karena harganya naik turun banyak dipengaruhi faktor-faktor tertentu, bisa jadi ya yang harga yang berlaku di pasar itu tidak selalu sama dengan nilai ekonomi fundamentalnya. Ya. Jadi intrinsic value dalam tanda kutip dalam sekuritas yang ada di pasar keuangan itu tidak selalu sama dengan harga yang terjadi di pasar karena sifatnya yang unpredictable dan capricious tadi itu. Ya. Kemudian ketiga, maka strategi dalam investasi di surat sekuritas itu berarti kita harus mencari tahu ya mana harga pasar yang lebih rendah dari intrinsic value-nya yang sudah dihitung, ya kan? Nah, selisihnya ini ya selisih antara harga dengan nilai intrinsik dinamakan margin of safety, ya, batas keamanan. Itulah batas keamanan kita bisa mengambil untung, apa situ margin of safety dinamakannya. Ada yang mengatakan margin of safety-nya harus setengah atau paling tidak sepertiga, ya, dari harga pasarnya jadi setengah atau sepertiga ya. Jadi kalau kita beli 50 harapannya nanti akan realisasi 100 gitu kan. Uh, apa uh, yang didapatkannya yaitu margin of safety itu yang akan didapatkan. Ini adalah dasar dari apa value investing ya karena dia murni berangkat dari nilainya itu value ya nilainya itu ya. Nah, berdasarkan 3 asumsi ini, maka proses value investing sebenarnya simpel saja, ya kan? Jadi value investor itu berusaha mengestimasi ya nilai fundamental dari sekuritas finansial, kemudian membandingkannya dengan harga pasar. Bila harga itu lebih rendah dari apa uh, harga itu lebih rendah dari value-nya akan ada margin of safety, ya kan? Sehingga investor akan membeli
surat sekuritas tersebut, ya. Kalau harganya lebih murah dari nilai intrinsiknya. Sebaliknya kalau nilai intrinsiknya lebih apa? Lebih tinggi ya dari sorry. Kalau harganya lebih rendah dari intrinsic value-nya kita beli, tapi sebaliknya kalau harganya lebih tinggi dari intrinsic ini sebaliknya kita jual. Ya. Nah, berarti apa? Dengan mendasarkan itu, maka ada 5 langkah yang harus ditempuh dalam value investing. Pertama, ya, kita harus memilih dulu ya sekuritas yang perlu kita pertimbangkan nilainya. Ya, selecting securities for valuation. Kemudian kedua, kita estimasikan berapa sebenarnya nilai fundamentalnya. Kemudian menghitung berapa margin of safety yang kita mau untuk tiap sekuritas yang mau kita ambil. Semua mungkin ada selisih, cuma yang mana yang kita ambil kita harus pilih juga ya. Margin of safety yang kita mau berapa. Kemudian memutuskan berapa banyak kita mau beli untuk tiap sekuritas, ya kan? Sehingga membentuk portofolio, ya kan? Mau beli banyak kah, mau seberapanya dari seluruh portfolio itu kita beli untuk satu jenis sekuritas. Harus kita putuskan, berkaitan dengan portfolio. Kemudian nanti juga harus diputuskan kapan kita boleh menjualnya lagi untuk memperoleh keuntungan. Nah, itu ya, ini langkah-langkahnya ya. Tentu saja kapan kita menjual kalau kita merasa harganya sudah terapresiasi, sudah naik ya. Sehingga kita bisa merealisasi margin of safety tadi ya. Nah, itu prinsip utama dalam value investing ini ya. Nah, kategorinya dalam value investing itu ada seperti ini ya. Ada di gambar ini ya. Kalau investasi kita tujuannya jangka panjang ya, kita bisa menggunakan murni pakai fundamental value ya. Tapi kalau jangka pendek mungkin fundamental value tidak bisa terrelasi dengan cepat ya kan. Dalam jangka pendek kadang-kadang harga tidak bisa terapresiasi dengan cepat. Nah, mungkin cara kedua kita bisa kombinasikan dengan technical approach ya. Pakai technical itu maksudnya kita melihat tidak mengandalkan ke fundamental value tapi mengandalkan pada pergerakan harganya secara teknis. Ya. Karena sebenarnya ada saat di mana kita bisa bergerak memanfaatkan harga yang sedang naik atau sedang turun, kita dapat memperoleh keuntungan dari situ. Itu yang dinamakan momentum, ya, yang bisa kita peroleh. Nah, untuk jangka pendek mungkin fundamental tetap bisa gunakan. Mungkin ada beberapa saham yang sekuritas yang bisa kita indikan. Ya perubahannya bisa karena perubahan harga secara makro dan mikro ya kita bisa hitung. Ya. Terus ada juga yang berdasarkan efisien market. Efisien market yang ada yang kita pelajari kemarin-kemarin menurut teori portofolio modern ya. Kalau menurut mereka harga itu random sifatnya, jadi hampir tidak bisa kita memperoleh keuntungan luar biasa ya. Kalau mau untung ya sudah ikuti saja pergerakan indeks pasar ya. Hampir tidak ada keputusan tertentu yang bisa kita ambil kita melebihi mendapatkan abnormal return dari investasi ya. Itu kalau menurut mereka. Tapi kan kita nggak mau mengikuti cara mereka itu ya kita pakai yang value investing saja yang seperti ini ya kan. Nah, technical analysis ya menggunakan cara teknis tadi bukan merupakan bentuk dari bukan bentuk dari value investing secara sepenuhnya ya. Karena mereka tidak melakukan analisis fundamental murni hanya berdasarkan pergerakan trading di pasar tidak melihat nilai ekonomi sebenarnya apa. Nah, fundamental investor itu ada yang fokus ke makroekonomi isu, ada yang ke mikroekonomi. Ya, makro itu melihat ekonomi keseluruhan, ya kan? Dia melihat fundamental ekonomi keseluruhan. Nah, bentuknya top down. Ya, misalnya sekarang orang meramalkan, mempredikasikan bahwa akan ada terjadi resesi dunia berapa tahun ke depan. Nah, itu kan berarti uh, apa namanya? Secara makro dia menurunkan fundamentalnya itu, ya. Jadi mereka menggunakan informasi untuk memforecast atau memperkirakan tren ekonomi secara luas dan menggunakan forecast itu untuk memutuskan kelompok sekuritas mana yang akan dipengaruhi oleh perubahan itu. Ya. Misalnya ya, sekarang resesi ini terjadi karena eh, harga komoditas yang menaik, ya kan? Masih. Ya,
Apalagi Pak Fadli yang kira-kira Perang. dampak ke depan ini kamu Suku barang bunga, suku bunga naik Pak, The Fed. apa itu? Karena kenaikan suku bunga The Fed yang agresif Pak, jadi inflasi jadi lumayan naik. Otomatis dampaknya ke negara-negara berkembang kayak Indonesia nih, Hmm. ada dampaknya jadi Ya, resesi Pak. sektor apa yang kira-kira terdampak? Sektor Pak, komoditi Pak. Komoditi ya. Iya. Komoditi terutama yang energi, batu bara, gas ya. Kalau suku bunga itu ke properti berarti Pak. Properti ya kalau suku bunga Nah, yang rentan terhadap suku bunga yang properti. iya. Kemudian ada efek juga mungkin ke Dan perusahaan yang macam otomotif atau alat berat semacam itu juga ya ya. Nah, beban bunganya naik Pak. ya. Nah, itu kan kita bisa prediksi bahwa yang akan terdampak nanti di sektor-sektor itu kan sektor komoditi, properti, atau otomotif ya, yang sifatnya uh, bisnis to bisnis lah itu ya yang memerlukan. Tapi kalau consumer goods misalnya nggak terlalu berdampak itu sama aja di mana-mana ini. Oke. Nah, itu mungkin faktornya lain bukan ekonomi keseluruhan ya. Nah, itu berarti dia pakai makroekonomi isu ya makroekonomi yang investor ya seperti itu ya. Tapi dia mungkin sedikit bisa menyentuh ke individu perusahaannya emiten yang mana yang mau dia pilih mungkin top down tidak sepenuhnya bisa membantu di situ ya. Dia harus kalau mau memilih mana yang bagus ya kita harus sifatnya mikro ya mikro fundamental itu melihat ke masing-masing kondisi perusahaan ya. Nah, sebenarnya yang disaran value investor yang biasanya menurut tradisi Graham and Dodd ini umumnya ke mikro fundamental yang kita pelajari di mata kuliah satunya analisis laporan keuangan itu sifatnya mikro kan kita melihat ke laporan keuangannya. Umumnya dalam mikro fundamentalis investing itu mengambil titik awalnya itu dari harga yang ada sekarang. Ya. Point of departure-nya titik awalnya dari harga masing-masing saham itu berapa. Ya. Harga itu menjadi titik awal dia. Ya. Kemudian dia coba mencari tahu sejarahnya eh, dengan mempelajari pergerakan harga di masa lalu untuk melihat apa saja penyebab dia bergerak itu, ya. Apakah ada faktor ekonomi, apakah itu juga berkaitan dengan laba, kondisi industri, adanya produk baru, peningkatan teknologi produksi, pergantian manajemen, perubahan permintaan, ya, perubahan dalam struktur keuangan ada pinjam utang atau ada kemudian dia membuka pabrik atau peralatan baru atau mengakuisisi atau melepas lini bisnisnya. Nah, semua itu berkaitan dengan mikro ya kan lebih pada bagaimana di tingkatan individual perusahaannya yang kita mau pelajari. Ya, itu berarti mikro fundamentalis sifatnya. Ya. Mereka berusaha dengan cara seperti itu mempelajari berbagai macam aspek tadi adalah mengantisipasi variabel kritikal apa yang mungkin berdampak terhadap perubahan di perusahaan ya sehingga menggunakan berbagai macam ukuran perusahaan itu dan industri dan pengetahuan yang sifatnya umum untuk mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan ke depan. Dan fokusnya adalah memforecast, memperkirakan laba perusahaan. Ya. Harga sekuritas itu akan memasukkan ya prediksi tentang laba masa depan. Ini kita pelajari di mata kuliah analisis keuangan kan kita memforecast kemudian dalam rangka itu kita mencari nilainya berapa ya kan. Itu yang sifatnya mikro 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 fundamentalis ya. Jika investor mendapatkan bahwa estimasi laba masa depannya dan variabel-variabel lain melebihi ekspektasi pasar, maka dia akan membeli itu ya. Ya, itu sejalan dengan yang kita pelajari di sana kita harus memperkirakan key growth-nya ya. Kalau kita reverse engineering, growth yang diminta oleh pasar berapa? Kita sendiri berapa growth yang kita minta? Nah, kita bandingkan. Kalau growth kita lebih besar dari growth pasar, kita yakin pasar masih terlalu rendah menilainya. Ya. Nah, itu kalau mikro fundamentalis seperti itu ya. Ekspektasi pasar apakah berbeda dengan ekspektasi kita? Ya, gitu. Diasumsikan bahwa informasi baru mengenai laba itu semua penting
karena prediksi mereka akan divalidasi dengan adanya informasi itu. Misalnya di forecast tahun ini berapa, ternyata keluar hasil forecast hasil laba yang realisasi berapa, kita bisa bandingkan. Oh ternyata meleset, ya meleset berarti kita harus rubah lagi. Itulah menyebabkan kenapa harga naik turun, karena ekspektasi orang berubah karena adanya informasi baru ini. Ya. Nah, apa namanya? Walaupun kita menggunakan fundamental ekonomi maupun ini adalah eh, ada perbedaan ya antara eh, dengan yang apa tadi makro ya. Jadi pertama mereka fokusnya hanya pada perubahan harga, tidak ke level harga relatif terhadap underlying value-nya. Ya kan kalau di makro ya. Dan juga margin of safety-nya tidak secara khusus dihitung di sini ya. Nah, studi yang ada sejauh ini ya, studi yang ada sejauh ini ya, studi empiris sejauh ini membuktikan bahwa harga sekuritas dan volumenya itu memang konsisten dengan pola tertentu yang mudah dikenali ya. Ada semacam positif korelasi ya dalam jangka panjang ya. Itu ya. Secara makro itu sesuai dengan yang forecast biasanya ya, tapi kalau naik turun itu berbeda-beda ya. Nah, itu yang dua tadi ya, dua di yang kalau menurut gambar tadi ada yang pakai makro dan mikro, yang berbeda sama sekali adalah yang memakai asumsi hipotesis pasar efisien ya, market efisien market hipotesis ini yang menurut teori keuangan yang umum berlaku ya. Ini sama sekali berbeda ya, karena menurut mereka eh, apa kalau menurut ini ya kita tidak bisa mencapai kinerja yang luar biasa karena semua pasarnya sudah efisien ya seperti itu ya. Dan apa implikasi dari efisien market hypothesis, kita pakai investasi yang pasif saja ya, pakai market index ya. Tidak, kalau kita melakukan upaya apapun eh, percuma menurut kata mereka, pasar akan tetap efisien, ikuti saja apa yang ini. Jadi saran mereka agak lebih ini sebenarnya lebih mendorong untuk kita pasif seperti itu. Tapi kenyataannya kalau kita tidak menuruti efisien market hypothesis, kalau kita menurut value investing justru ya data yang ada selama ini mendukung bahwa value investing itu menghasilkan return yang lebih baik. Secara empiris, data-data yang ada selama ini mengkonfirmasi bahwa strategi value investing itu berhasil ya, menghasilkan return yang lebih baik ketimbang alternatifnya. Kenapa terjadi seperti itu? Ya. Pertama adalah bahwa ada eh, mekanisme tertentu dalam value investing, dia memilih ya, ada proses selection ya. Jadi yang dimasukkan dalam value investing itu adalah saham-saham yang sudah terpilih ya, berdasarkan kriteria tertentu ya. Umumnya ya kalau menurut Graham dulu ya, Graham punya screening ya, cara screening untuk memilih saham ya. Perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria ini akan dipilih ya. Jadi tidak sembarangan dia memilihnya, tapi berbeda dengan yang kita pelajari di portfolio teori kemarin ya kan, dia hanya melihat berdasarkan beta atau risikonya ya, dan return masa lalunya ya, return dan risknya aja kita lihat mana itu saling mengkompensasi, maka itu masuk ke indeks kita ya. Tidak ada dia melihat fundamentalnya secara mendalam ya, karena itu bukan fokus utama mereka, dia hanya melihat return yang ada selama ini dan volatilitasnya.
Tapi kalau value investing dia justru melihat ke dalamnya, dia ada proses menyeleksi ya. Hanya mereka yang bagus saja yang akan dipilih dalam dalam portofolio investasinya. Dari proses selection atau itu dia mungkin membuat semacam screening, mungkin memakai market price to book value ya, harga terhadap P2B, PB value ya, PB value harga dibagi dengan nilai bukunya atau harga dibagi dengan labanya. Nah, yang pada intinya melihat membagi ya nilai harga pasar tadi kemudian dibagikan dengan faktor fundamentalnya, baik itu laba maupun nilai buku. Nah, kalau misalnya kita pakai kriteria seperti itu, kita saring mana yang nilai bukunya apa P2P, P2I-nya, P PER ya, PBR atau PER-nya itu price to book ratio, price to earning ratio-nya dikelompokkan ya dari yang paling tinggi sampai paling rendah ya. Dan kata lain yang paling murah. Yang paling murah itu selisihnya antara harga dengan fundamentalnya tinggi itu dikatakan paling murah ya kan. Uh, Sedangkan yang uh, harga dibagi itunya rendah itu kemahalan ya. Nah ini kita sort ya dikelompokkan misalnya menjadi 10 kelompok ya, 10 kelompok desil ya, paling mahal dan paling murah. Total return untuk masing-masing itu diukur untuk periode tertentu misalnya 1 tahun ya. Kemudian mereka ulang lagi selama berapa kali ya, setahun sekali misalnya diulang lagi dia beli lagi pakai urutan yang baru seperti itu ya. Kalau ini diulangi terus ya hasilnya adalah uh, portofolio yang memakai value investing itu menghasilkan return return yang rata-rata lebih tinggi ya, dari keseluruhan pasar ya. Portofolio yang dibentuk dari harga saham yang kemahalan ya, harga saham yang kemahalan justru nggak terlalu bagus ya. Mereka yang cheap, yang murah itu naik, yang ini turun. Nah seperti itu ya, ada kecenderungan seperti itu bahwa mereka yang di bawah dari ini akan menghasilkan return yang lebih tinggi. Biasanya dikelompokkan ya, ada kelompok saham yang glamor, glamor itu yang apa tadi uh, harganya terlalu kemahalan, dan ada yang value harganya terlalu kemurahan. Ya. Biasanya orang itu mudah terpancing karena ada bubble tertentu, ya kan, menyebabkan ekspektasinya berlebihan, itu kemahalan jadinya ya. Yang orang bilang saham digoreng segala macam itu karena memang ada ketidakrasionalan pada saat menilai itu. Ya. Nah itu apa? Tapi value investing ya, walaupun menggunakan proses screening tadi itu ya, memakai banyak data, memakai banyak ini, dia tidak sama dengan pendekatan yang sifatnya mekanistik ya. Kalau kita pakai ukuran, kita misalnya pakai program, kita masukkan semua datanya, akhirnya cert keluar ya daftarnya ini. Nah, berarti ini kita beli. Jangan ya, karena kita harus tetap melakukan pertimbangan yang sifatnya tidak mekanistis ya. Perhitungan nilai intrinsik itu tidak hanya mekanistis, tapi juga perlu pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan dan industrinya, daripada hanya sekedar menggunakan rasio keuangan yang sederhana, ya kan? Yang kita pelajari di mata pelajaran hasil laporan keuangan itu mungkin agak sedikit mekanistis ya, cuman itu seperti nanti dijelaskan dalam beberapa. Kita harus menganalisisnya secara mendalam berdasarkan beberapa faktor-faktor, ya kan? Terutama dalam menilai growth atau pertumbuhan ke depannya itu perlu banyak uh, proses yang sifatnya kualitatif, ya. Tidak murni kita menurut angka itu langsung kita ambil putusan, nggak seperti itu. Ya.
Nah, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, bahwa sebenarnya investasi itu bukan mencari intrinsic value, lomba mencari nilai itu, ya bukan. Justru di pasar saham kita itu berhadapan dengan pemain lainnya. Ya. Karena dalam investasi ada yang dinamakan zero sum. Ya. Saya untung, yang lain rugi. Yang lain untung, saya rugi. Ya, misalnya, ada semacam zero sum. Ada untung, ada rugi. Karena ada orang yang membeli, ada orang yang menjual di dalam proses itu. Nah, yang membeli mungkin dia punya keunggulan, tahu bahwa nilai intrinsiknya itu kemurahan, dia beli. Orang lain yang tidak tahu menjual, dia yang rugi. Yang satunya untung. Jadi ada semacam zero sum semacam itu. Jadi saling bersaing di antara investor di saham itu. Jadi kuat-kuatan siapa ini, terutama dalam kemampuan mereka menilai faktor fundamentalnya itu, ya. Nah, berarti keunggulan satu pihak akan menjadi kerugian pihak lainnya yang tidak perform dengan baik atau underperform, ya. Nah, lebih lanjut lagi ya, kalau tadi lima hal yang dilakukan, sekarang ini langkah basic step-nya. Kalau tadi itu step keseluruhan dalam hal value investing, nah sekarang strateginya ya dalam investasi value investing itu ada 4 stepnya. Pertama harus kita cari dulu search ya. Kita cari dulu mana investasi yang sesuai ya. Kemudian tahap berikutnya baru kita melakukan valuasi ya. Setelah kita memilih saham atau sekuritas yang mau diambil, kita pilih, kita nilai, kemudian kita melakukan riset untuk mendukung valuasi kita cukup memadai atau tidak. Ya. Riset inilah yang tadi itu faktor-faktor lain yang perlu ditambahkan berkaitan dengan informasi perusahaan, informasi industri, informasi keseluruhan adalah bagian dari riset. Kemudian setelah yakin kita ambil saham itu, ada proses manajemen risiko setelah itu. Jadi ini adalah step-step yang dilakukan dalam secara real melakukan value investing, search, valuation, research, dan kemudian risk management. Ada 4 langkah. Ya, kita bahas satu-satu ya. Kita hari ini khusus membahas yang pertama dulu, bagaimana kita mencari dan memilih sahamnya, search ya. Nanti minggu depan kita membahas riset, valuasi dibahas di mata kuliah satunya, kita tidak mendalami secara penuh di sini ya. Ada tempatnya di sana. Nanti kita loncat langsung ke risetnya. Walaupun ada valuasi yang sedikit sifatnya ini akan kita bahas, cuman kita akan loncat ke riset, ya baru kemudian tahap berikutnya ke risk manajemennya. Risk management bagaimana kita mengelola investasi yang kita punya supaya tetap portofolionya itu kinerjanya bagus. Seperti yang saya katakan minggu lalu, risiko yang paling utama adalah kalau risiko itu pada saat kita membeli, bukan pada saat kita memiliki. Ya. Risiko paling besar justru di situ. Kalau kita membeli terlalu mahal, paying too much, ya, membeli terlalu mahal investasi itu risiko paling utama yang bisa dicegah kalau kita melakukan 3 langkah di depan. Jadi sekarang manajemen risikonya hanya begitu holding securitiesnya, apa yang kita lakukan itu relatif akan lebih ringan, yaitu yang paling utama risikonya kalau menurut value investor. Nah, kita bahas yang satu ya, bagaimana melakukan strategi yang baik ya dalam value investing. Yang paling utama adalah bahwa kita harus memilih ya, karena kita tidak bisa mengambil semua jenis investasi bersamaan. Ya. Kita harus mengidentifikasi secara cerdas, ya kan, mana bagian dari keseluruhan grup itu yang mau kita pilih, ya, kita uji yang mana, ya. Dan harus ada juga justifikasinya kenapa memilih itu. Jadi harus strategi pencarian atau strategi yang baik itu harus bisa menjawab pertanyaan mengapa dia memilih investasi tertentu. Ya. Itu ya. Kemudian langkah kedua tadi valuasi. Ya, valuasi itu adalah proses di mana kita memutuskan apakah investasi itu cukup berharga atau tidak. Ya. Ada macam-macam cara valuasi, ya kan? Ada kita sudah jelaskan kemarin di mata kuliah satu ada macam-macam cara valuasi. Ada yang memakai multiply, ada yang memakai basic
asset based valuation, ada yang fundamental sifatnya, ya kan? Ada yang sifatnya fundamental, kita pelajari di mata kuliah satunya bagaimana menghitung secara fundamental. Itu ya. Kemudian langkah ketiga, ya, harus juga kita melakukan proses sistematis untuk melakukan riset, ya, riset berkaitan dengan prestasi yang kita pilih, ya. Terutama riset ini adalah untuk memitigasi adanya ketidakpastian. Riset yang baik itu harus ditujukan, difokuskan untuk beberapa variabel berkaitan dengan yang variabel tidak pasti itu yang akan berdampak pada valuasi. Jadi berkaitan sebenarnya valuasi dengan risetnya itu. Cuman ini di sini dipisahkan karena akan berbeda caranya. Jadi akan dipisahkan risetnya. Dan juga ya, dalam riset bukan hanya informasi dasar yang berasal dari laporan keuangan, tapi juga harus ada informasi yang sifatnya tidak langsung, indirect information, yang akan mengkonfirmasi atau menantang estimasi valuasi kita. Jadi harus mencari informasi tambahan, ya, corroborating information berkaitan dengan kondisi perusahaan yang melengkapi analisis fundamentalnya dan akan melakukan valuasi. Jadi proses riset yang efektif itu berusaha mengumpulkan dan menganalisis semua bukti-bukti yang sifatnya tidak langsung tentang prestasi yang kita ambil dalam bentuk yang komprehensif dan efisien. Ya. Tentu saja yang legal, ya, karena ada informasi yang sifatnya informasi insider itu tidak boleh, ya. Tidak boleh mendapatkan informasi orang dalam, itu melanggar hukum, ya. Dia lebih apa mengambil keuntungan tapi lebih dari orang lain karena insider information. Itu tidak diperbolehkan. Kita memakai sumber yang legal saja. Kemudian langkah berikutnya, ya, setelah kita melakukan riset, ya tadi itu yang langkah keempatnya adalah melakukan manajemen risiko terhadap investasi yang sudah ada dalam portofolio. Nah itu ya langkah-langkah yang ada dalam value investing. Nah sekarang kita masuk ya ke langkah pertama, bagaimana kita melakukan searching, ya, mencari investasi mana yang cukup prospektif kita ambil. Ya. Pertama, dalam proses pencarian, ya, kita harus mengakui kita tidak bisa mencari semuanya. Disarankan kita harus punya spesialisasi, ya, dalam investasi. Kenapa? Ya, karena kita tidak mampu mencari keseluruhan dan itu memerlukan sumber daya yang luar biasa. Nah, kebanyakan praktik industri mereka terspesialisasi, mengambil sektor tertentu, mengambil wilayah tertentu dan sebagainya yang memudahkan mereka bisa fokus, yaitu, ya. Jadi spesialisasi ini terutama adalah eh, dapat memperbaiki kesempatan sehingga mereka dapat mengambil decision yang benar dari trading itu. Ya. Jadi spesialisasi ini, ya, ini ada hubungan dengan circle of competence, ya. Kita punya kompetensi tidak bisa di semua bidang, di semua sektor, ya kan. Mungkin kompetensi kita adalah di bidang tertentu. Nah, itu harus kita pilih, ya kan. No investor is capable of understanding every business in every industry. Ya. Jadi tidak bisa dia paham semua bisnis, semua industri, bisa difokuskan. Ya, bisa fokus ke perusahaan teknologi, perusahaan komoditas, ya, perusahaan consumer goods, ya, yang sifatnya unik di tiap industri, ya, atau industri keuangan atau perbankan, ya, bisa seperti itu, ya. Uh, Spesialisasi juga bisa berdasarkan geografis, ya. Walaupun disarankan investasi itu tidak hanya di satu wilayah, ya, internasional kalau perlu, teman, spesialisasi harus ada, ya kan? Walaupun spesialisasi itu bisa berupa sumber daya yang kita fokuskan, ya kan, atau segala apa berkaitan dengan investasi yang mau kita pilih. Nah, spesialisasi itu adalah tidak perlu dipertentangkan dengan diversifikasi untuk portofolio, ya. Kalau kita spesialisasi, nggak bisa dong Pak ngambil diversifikasi yang di luar itu. Nggak juga, ya. Spesialisasi ini terutama cara kita menggunakan sumber daya, baik sumber daya orang, sumber daya fokus, tapi mungkin
kita bisa menggunakan orang lain untuk memberikan advice kita untuk bidang yang tidak kita kuasai. Bisa jadi seperti itu. Jadi jangan dipertentangkan spesialisasi. Jadi kita tidak melakukan diversifikasi, tidak ya, seperti itu. Nah, apa? Bagaimana melakukan searching yang baik itu ya ada memakai cara yang sifatnya mekanistis untuk memilih sahamnya, stock selection, ya. Ada yang tidak, ya kan? Ini ada beberapa penelitian, ya, yang menunjukkan bahwa ada cara yang betul dalam apa namanya memilih saham. Secara umum, overall, studi-studi yang ada itu menunjukkan bahwa portofolio saham yang di ranking berdasarkan nilai yang tinggi akan melebihi dari pasar keseluruhan. Ya. Dan ini juga membalikkan pendapat bahwa saham yang glamor itu akan menghasilkan lebih baik secara tapi tidak, ya. Karena saham glamor itu dianggap terlalu mahal sebenarnya, ya. Itu ya. Ada paling tidak 1, 2, 3 penelitian yang seminal atau yang klasik yang membuktikan bahwa memang value investing itu cukup bagus, ya. Ini ada, nanti saya sharing ya papernya. Ini ada satu paper oleh Eugene Pama dan Kenneth French, Pama and Friends tahun 1992, ya. Kemudian Lakonisok, Slaper dan Pisney tahun 94, kemudian ada The Pond and Teller tahun 1989. Sudah lama semua ya. Ini klasik ya. Cuman ini sampai sekarang pun orang masih menemukan hasil yang sama. Ya, walaupun dengan derajat mungkin berbeda-beda ya. Cuman studi klasik mereka ini membuktikan bahwa memang value investing itu berguna. Yang pertama ini ya, yang pertama ini justru aneh. Karena yang membuat atau yang memperkenalkan efisien market hypothesis itu justru tokoh yang bernama Eugene Pama. Tapi Pama juga yang membuktikan bahwa EMH itu tidak sepenuhnya bisa terdukung. Ya, kalau menurut efisien market hypothesis itu sebenarnya semua kesempatan investasi tidak ada yang luar biasa. Pasar efisien sekali dalam mengenali berbagai macam bentuk kesempatan atau prospek. Tapi hasil penelitian dia yang dilakukan tahun 92 ini menemukan bahwa ada perbedaan antara saham tertentu dan saham lain yang lebih dari yang lainnya. Ya. Mereka menggunakan cara sederhana, ya, yang sifatnya mekanistis justru ya, memilih saham berdasarkan kelompoknya antara saham yang glamor dan saham yang value. Saham yang glamor ini yang uh, book to market value-nya ya itu rendah, kemudian book to value-nya tinggi itu uh, adalah value stock ya. Kalau book to value-nya itu book to value rendah, itu kan berarti apa? Book itu dianggap sebagai saham yang apa berbeda di antara kelompok itu. Kemudian dia kelompokkan juga berdasarkan ukurannya. Ya, ada saham yang kapitalisasi kecil, ada saham kapitalisasi besar. Kemudian dia juga ada satu mengukurnya lagi berdasarkan uh, dua aja ya, sorry maaf, maaf dua aja ya, berdasarkan value atau tidak dan berdasarkan ukurannya ya, SML, small small medium large ya, SML ya. Nah, saham yang murah ya, it, eh, apa saham yang tergolong sebagai value stock itu lebih tinggi returnnya dibandingkan yang glamour stock 12% ya, seluruh sepanjang periodenya dari tahun 1963 sampai tahun 1990 ya. Nah, berarti kalau kita memilih sahamnya tergantung sebagai value ya, value-nya bagus ya, itu akan menguntungkan dibanding mengambil yang value-nya tengah bagus ya. Demikian juga kalau mengambil perusahaan kecil versus perusahaan besar, ya kan? Ternyata perusahaan kecil lebih eh, apa?
lebih returnnya lebih tinggi dibanding return perusahaan besar. Ya. Nah, dalam mencari nilai, mencari perusahaan yang punya nilai bagus dan menghindari perusahaan yang tidak punya nilai bagus yang glamour, ya. Jadi ambil perusahaan yang paling murah, ya, maka akan kita apa? Dan yang lebih mahal akan kita hindari, seperti itu ya. Kayaknya cara strategi yang ada selama ini seperti itu, ya. Kemudian penelitian yang kedua oleh Lakonisok, Slaper dan Visney tahun 94 ini mengulang cara yang sama, tapi sekarang dia ganti, bukan berdasarkan apa eh, nilai buku, tapi menggunakan cash flow dan juga laba, ya. Jadi menggunakan eh, earning to price, kemudian cash flow to price, bukan berdasarkan book value-nya, ya kan. Hasilnya juga sama, ya. Eh, yang tergolong dalam ekstrim, ya, yang di paling atas dan paling bawah itu selisihnya bisa sampai 9%, ya. 9% annually, regardless of the value metric employed, mau pakai laba atau mau pakai arus kas, hasilnya sama, sekitar 9% selisihnya. Kemudian penelitian yang ketiga oleh De Bond dan Taylor ini beda, ya. Dia menggunakan ukuran, sama sekali tidak menggunakan ukuran fundamental, tapi menggunakan ukuran harga. Hasilnya adalah bahwa kinerja pasar saham masa lalu itu ada dampak terhadap return-nya di masa depan. Tapi polanya terbalik, ya. Yang kinerjanya bagus di masa lalu, ke depan dia justru menurun. Kinerja yang buruk di masa lalu justru akan menaik. Nah, ada semacam kebalikan. Jadi ada contrarian, kebalikan dari yang diperkirakan. Jadi portofolio saham yang ya katakanlah jelek-jelek kinerjanya, yang ugly, yang jelek, mengecewakan, kecil dan boring, ya boring itu maksudnya pertumbuhannya rendah, itu ternyata menghasilkan return yang lebih tinggi daripada perusahaan yang kelihatannya bagus, atraktif, sangat menguntungkan, sangat dikenal atau glamour. Ya. Kenapa seperti itu? Karena ada kecenderungan apa yang dinamakan semua itu lama-kelamaan akan reverse to mean, ya, akan membalik ke rata-rata. Yang dulu bagus, belum tentu bagus, akan menurun, akan menurun rata-ratanya. Yang dulu jelek akan menaik. Nah, gitu, seperti itu. Ya. Nah, ada pola tertentu yang bisa kita kenali sehingga kita tidak bisa mengatakan pasar itu bisa efisien sepenuhnya. Ya. Nah, apa? Jadi studi yang ada ini, ya, perusahaan-perusahaan yang tergolong di dalam kategori rendah, ya, itu akan menjadi return-nya bagus di masa depan. Ya. Eh, sama studi ini juga menunjukkan bahwa tidak ada hubungan positif antara return masa depan dengan kualitas kinerja sekarang. Ya, tidak harus konstan terus seperti itu. Ya. Jadi bukan kita mencari perusahaan yang paling top, tapi carilah perusahaan yang sedang mengalami masalah, insert of disaster, ya gitu. Ya. Jadi penelitiannya The Bond and Taylor tadi itu sebenarnya tidak mengandalkan fundamental, ya, tapi lebih pada teknikal sifatnya, fokus ke price momentumnya, momentum harga. Nah, kalau kita mengandalkan faktor fundamental, ya kan, eh, apa itu lebih punya dasar, ya kan. Kalau mengandalkan teknikal seperti yang penelitian yang ketiga itu sifatnya hanya temporal, ya temporal. Eh, apa ada momentumnya, dia tidak bisa terus-terusan pakai cara seperti itu, ya kan. Dia mengatakan tidak bisa dalam jangka panjang, dia 2-3 tahun akan berbalik lagi. Jadi itu dalam jangka pendek saja. Makanya tadi yang di depan itu kita bisa mengkombinasikan, ya teknikal nggak selamanya jelek, tapi dalam jangka pendek mungkin bisa kita gunakan seperti itu. Tapi harus mengenali polanya, ya dipilih yang mana yang kira-kira kita paham akan melonjak naik. Nah, itu ya.
Uh, umumnya ya hasil yang ada itu ya mengambil saham yang jelek ya, yang pertumbuhannya tidak luar biasa, kecil, mengecewakan, itu bisa dan biasanya dinilai murah sekarang ya, itu akan punya kesempatan baik di masa depan. Berarti kita bisa memulai dari situ. Ya carilah perusahaan yang kondisinya ya tidak terlalu atraktif tapi punya potensi ke depan. Ya. Nah itu ya. Kemudian kita sadari juga ya minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa pasar tidak bisa efisien sepenuhnya karena memang sifat manusia tidak bisa sepenuhnya dalam tanda kutip rasional dalam arti sebenarnya. Ya kan? Nah inilah ada yang menimbulkan apa yang dinamakan anomali. Anomali. Eugene Fama itu menemukan apa yang dia prediksikan sebagai efisien tidak terjadi. Dia menyebut ini anomali, ya seperti itu. Ya. Keunggulan saham-saham yang termasuk sebagai value stock itu dianggap sebagai anomali. Ya. Kenapa ini terjadi? Ya. Premium karena value saham value itu terus-menerus ada. Ya. Kenapa terjadi seperti itu? Ya. Nah ini penjelasannya beberapa. Ada penjelasannya, terutama kalau mendasarkan ke perilaku manusianya, behavioral finance. Ya. Penjelasannya kenapa itu terjadi, pertama adalah karena perilaku manusia yang membuat keputusan itu tidak lagi sepenuhnya kalkulasi ekonomi secara rasional. Ya. Sehingga uh, apa kalau kita memakai fundamental kita rasional ya kan memilih saham yang memang punya prospek bagus. Ya. Tapi orang tidak selalu seperti itu. Ya kan? Ada 3 perilaku yang umumnya terjadi. Yang pertama adalah orang umumnya ya pengen dapat hasil dengan pengen pengen dapat hasil dengan cepat ya, cepat kaya gitu ya. Ya mirip seperti orang main judi atau beli lotre. Ya, beli lotre itu kan cara cepat untuk jadi kaya ya kan, beli saja lotre nanti dapat hadiah, dapat sekian miliar, cara cepat ya. Nah, orang berpikir saham juga seperti itu ya. Uh, dianggap beli saham, beli lotre, nanti nanti harganya akan naik, kita akan kaya. Ya kan? Tanpa mempelajari basicnya apa. Ini yang umumnya orang yang nggak mengerti pasar saham ya kadang-kadang menganggap seperti itu. Ini rame-rame ini. Jadi ini cara legal untuk beli lotre sebenarnya ya kan. Tapi itu tidak seperti itu ya kan. Eh, itu yang menyebabkan pasar jadi tidak efisien juga ya kan karena orang pengen cepat secara kaya instan ya kan. Eh, masuk ke pasar saham ya. Itulah yang mereka inilah yang membuat harga itu menggelembung naik. Ya, karena ada orang beli, ya rame-rame orang beli. Ya. Akibatnya harga naik. Ya. Tidak lagi sesuai sama faktor fundamentalnya, ya kan? Kan orang beli-beli rame tadi itu harganya naik. Itu yang orang bilang digoreng segala macam itu, yaitu karena kecenderungan manusia tidak melakukan pikiran yang terlalu dalam, ikut-ikutan saja, ya. Karena dorongan inilah beberapa investor tuh mau bersedia membayar harga yang tidak rasional lagi, relatif dibandingkan dengan harga fundamentalnya. Pak Fadli, bisa kasih contoh saham yang tidak rasional lagi apa sekarang ini? Sekarang yang tidak Yang rasional. harganya sudah rasanya ketinggian. DCI, Pak. Apa itu? Saham tek sektor teknologi dari kemarin tuh dari awal tahun IPO dari harga 400 kalau nggak salah sekarang harganya di 45.000. Hah? Iya, 400 jadi karena 45.000, 1.000 ya sempat ke 50.000 Pak dan disuspend berapa bulan karena tadi harga kenaikannya itu tidak wajar. Terus dibuka suspendnya turun tapi turunnya nggak terlalu jauh. Jadi tetap masih di sekitar 40 ribuan. Jadi kayak Jadi nggak masuk akal. 400 rupiah Iya dari IPO. jadi 40.000, Iya, 100 kali lipat ya. iya. Nah,
yang kalau kita itu 1 juta itu bisa jadi miliar. Iya, Dan itu kenaikannya kemarin kalau nggak sama. salah karena ada berita yang dilebay-lebaykan dari pihak grup Salim itu masuk ke sahamnya. Nah, otomatis Hmm. kayak investor-investor yang kayak ikut-ikutan aja itu jadi ikut jadi demand-nya tuh lumayan cepat naiknya kemarin tuh. Jadi kemarin tuh Jadi terakhir, karena ada berita itu orang ya jadi padahal kan perusahaannya kan baru IPO, belum jelas nih ya. secara kinerja perusahaannya Ya. gimana, Jadi prospek ke depannya gimana, karena cuma over karena overreaction termakan itu berita ya, itu aja. reaksi berlebihan. Iya, Itu saham apa itu yang dibeli Gojek apa Jago, Bang Jago juga sama itu ya. Harto ya, gitu. Nah, itu harganya Itu berapa sekarang? naiknya sekarang naik harganya sudah turun Pak di 6.000. Berapa? Sempat kan kemarin di 18.000 tertingginya. Nah, sekarang berapa? Sekarang di 6.000. IPO dulu berapa? 600. IPO-nya di bawah 1.000 kemarin, Di bawah lupa Pak. 1000 ya. Sempat padahal itu harganya di sekitar 400 300 juga sama. Ya. Jadi itu ada sebenarnya umumnya saham-saham teknologi ya orang punya apa eh, punya ekspektasi luar biasa kalau berkaitan dengan saham teknologi ya kan. Ya, Terutama untuk startup ya yang eh, apa ada ekspektasi yang luar biasa orang di situ. Nah ini sebenarnya nggak rasional ya kan. Jujur aja dia sebenarnya berapa sih potensi dia? Yang nggak sebesar itu, nggak mungkin 1000 kali lipat, 100 kali lipat dari yang ada ya kan. Kalau kita hitung 100 kali lipat berarti dia bisa berapa kali lipat labanya ya kan. Nggak bisa lah sebesar itu ya. Secanggih-canggihnya perusahaan teknologi nggak bisa lebih juga ya. Eh, apa se ya pakai pakai ukuran normal aja lah gitu. Jadi orang sekarang agak terlalu ini ya, terlalu memandang berlebihan ya. Sesuatu oh yang sempat ke 60.000. sedang in ya, yang satu yang glamor seperti itu. Padahal kalau jujur dinilai nggak sebesar itu juga. Itu hal pertama ya menyebabkan harga tadi tidak efisien lagi ya. Lebih efisien lagi. Kemudian faktor kedua adalah kebalikannya ya, kebalikannya apa namanya kalau orang eh, mengalami ini naik ya, kalau kebalikannya bisa jatuh tiba-tiba karena orang sama panik juga sifatnya ya. Eh, Kalau tadi dari sisi dia untung ya kan, ada juga dari sisi dia rugi ya kan. Ini justru saat dia mengalami kerugian ini orang lebih mau mengambil risiko ya. Risk takingnya akan beda. Jadi orang akan cenderung mengambil risiko yang tinggi untuk menghindari kerugian ya daripada kalau dia mencari keuntungan. Jadi tidak sama gitu. Ini kan ini menurut apa yang dinamakan prospek teori oleh Kahneman. Ya Kahneman ini dapat hadiah Nobel gara-gara ini ya kan. Dia yang menerangkan bahwa manusia itu tidak sama kalau posisinya untung dan posisinya rugi ya kan. Kalau dia posisi untung dia lebih eh, sadar akan risiko. Tapi dalam posisi rugi ya kita berani ngambil risiko demi untuk jangan kelihatan rugi. Nah ini beda ya. Eh, apa Nah, karena itu juga orang menghindari saham-saham yang jelek, yang tidak bagus, ya kan. Padahal prospeknya ada. Mereka nggak mau ambil itu, nggak mau rugi, ya gitu ya. Itu ya, kebalikannya ya. Sehingga ada, kalau tadi over value ya kan, ada kecenderungan di mana saham itu ada secara kronis mengalami under value karena orang tidak menganggap itu sebagai cara yang menarik untuk investasi. Eh, Mereka justru mau ngambil yang sifatnya beresiko yang walaupun tidak jelas ininya ya berani ngambil saham si eh, yang digoreng tadi itu ya dengan harapan dia bisa mau mengambil alih kerugiannya mungkin ya kayak gitu ya kalau itu beresiko ya kan sesuatu yang tidak beresiko mungkin nggak kelihatan menarik sebenarnya justru itu sebenarnya berprospek itu menyebabkan ada under value terus terjadi ada sisinya upper value yang satu under value terus terjadi ya eh, kelihatannya akan terus-menerus terjadi baik sekarang maupun akan datang selama manusia masih sifat seperti itu. Ya kan?
Jadi kalau dalam kondisi panik dan lain sebagainya itu eh, apa bisa menyebabkan saham perusahaan jatuh ya. Padahal jatuhnya itu bukan nggak sebesar itu ya. Ada nggak apa di saham yang harganya benar-benar jatuh tapi sebenarnya perusahaan itu nggak jelek-jelek amat? Unilever, Pak. Hah? Jatuh kenapa dia? Kemarin kan sempat harganya ke 8 ribuan, Pak. Sekarang kan harganya di 3.000. 3.000 jauhnya? Iya, karena kan pertama ya secara growth-nya sudah nggak terlalu bertumbuh. Padahal ya bagus secara pendapat masih laba, tapi kalau dilihat itu sudah berkurang lah growth-nya. Ya, kalau Terus perusahaan consumer goods ini terus terang ya bagus ya kan, selalu akan ada permintaan yang namanya dia bahan kebutuhan pokok yang hari-hari ini orang beli ya kan. kan produknya jelas, perusahaannya jelas loh, Pak. Tapi kayak tadi Iya, di beberapa tahun ke belakang ini harganya turun terus, Pak. Yang efek apa paling itu? yang paling ngepek itu katanya karena grup Unilever ini apa ya kemarin itu ya? Iya, yang paling paling ketara itu karena laba perusahaannya itu nggak bertumbuh, Pak. Iya Oh, tetap laba tapi berkurang-berkurang kayak gitu. Jadi hmm. kayaknya dari beberapa sisi investor yang emang sukanya dengan perusahaan yang growth, jadi masih berkurang minatnya. Jadi ditanggapi negatif gitu ya sama Iya, investor sehingga terus-menerus turun padahal kan harganya. kalau kita lihat dari sisinya kan itu perusahaannya ini consumer kan defense-nya itu paling kuat, Pak, dibandingkan yang lain. Iya. Nah, ini mungkin orang ya tadi itu ya terlalu menganggap rendah juga ya seperti itu. Iya. Terus kayaknya orang juga pada terlalu hype dengan sektor yang lain, jadi consumer Oh good iya, ini udah ketinggalan. banyak dialihkan ke sektor Hmm. yang lain ya. Kayak Oke. kemarin COVID, Ya, farmasi naik. Sekarang lagi perang-perang, komoditi lagi naik, kan consumer belum ada sentimen yang bagus. Jadi kayaknya emang pada sektornya emang lagi kurang. iya. Oke, ya. Jadi ada kemungkinan over value karena orang ekspektasi berlebihan, ada juga under value karena orang terlalu rendah menilainya. Ya. Iya, Yang ketiga adalah terjadi karena ada yang disebut overconfidence, ya. Terlalu pede, FOMO. terlalu pede, overconfidence, ya. Sehingga orang mengabaikan kesempatan alternatif yang ada. Nah itu ya overconfidence, ya. Banyak orang, apa-apa ini, oke aja ini, ya. Ini yang menyebabkan overconfidence orang merasa yakin ya mereka tidak bisa menilai probabilitiesnya ada kemungkinan yang di luar itu. Nah itu yang akan menyebabkan eh, apa overvaluation dan undervaluation tadi itu semakin terintensifkan ya to intensify overvaluation untuk glamour stock dan juga sebaliknya juga undervaluationnya juga semakin jatuh lagi. Ya. Jadi karena tadi itu pertama terjadi overvaluation, ditambah lagi kalau kita overconfident semakin lagi ya. Udah kita beli aja saham jago nih yakin deh ini bagus nih perusahaannya ini kan. Dia diberi yakin nggak seperti itu nggak diabaikan sama dia ya, overconfident ya seperti itu menambah ya. Menambah apa semakin naik dan semakin turun tadi. Nah itu ya tiga hal tadi itu ya umumnya ya penelitian psikologi umumnya orang sulit untuk tidak overconfidence ya apa ada kecenderungan manusia ini memang tidak suka di apa ya apa kita tuh umumnya harus yakin ya kan tidak mau Ya. diganggu-ganggu pendapat kita itu ya kan apa diberikan alternatif kadang kita menolak ya kan ada overconfidence ya investor juga justru harus humble dan humble mau rendah hati ya oh salah ya saya berpikir dia harus mau menerima jangan over ya over itu nah umumnya investor ya investor yang biasa yang memakai ini akan menyebabkan seperti itu terus ada satu hal lagi di luar individu itu faktor individu ya kan ada faktor overvaluation ada valuation dan overconfidence ya ada juga faktor yang berasal dari faktor struktur organisasi dalam pada saat mengambil keputusan investasi itu ya ini berkaitan dengan kalau di perusahaan investasi berarti struktur di dalamnya itu yang menyebabkan mereka eh, apa menjadi apa
menjadi lebih cenderung untuk melakukan 3 hal tadi ya. Semakin memperkuat gitu loh. Baik dia overconfidence, loss aversion menghindari loss atau eh, suka mengambil risiko yang berlebihan ya kan. Ya. Ikut-ikutan dan sebagainya ya kan. Kalau dia punya struktur organisasi yang tidak bagus, dia akan memperkuat tadi itu ya kelemahan-kelemahan yang irasional tadi ya. Untuk organisasi perlu agar bias-bias itu bisa dikurangi ya kan. Itu kan bias investasi namanya ya, bias investasi. Umumnya akan semakin besar begitu ada kebijakan dan juga ukuran perusahaan yang semakin besar. Ya. Nah itu bisa di sini ya. Jadi secara keseluruhan ya bisa kita simpulkan elemen dari psikologi manusia dan organisasi perilaku organisasi akan menjadi penjelasan mengapa data empiris justru menunjukkan lebih unggulnya strategi searching ya pencarian menurut berorientasi pada nilai value oriented strategi. Ya kan? Dan juga ini memberi kesempatan bagi saham-saham yang sebenarnya tidak dipandang tidak berkinerja bagus sebenarnya ya. Jadi dalam kita melakukan search ya jangan hanya membatasi pada yang orang anggap bagus. Nah itu ya. Cari yang justru perusahaan yang tidak bagus ya karena potensinya ada nah di situ ya. Nah, ada juga orang berusaha menjelaskan anomali tadi sebab-sebab lain ya bukan karena itu, bukan karena masalah perilaku, tapi karena mungkin faktor risiko apa katanya. Ya. Karena prestasi yang ada itu mungkin mencerminkan risiko yang tinggi sehingga hasilnya tinggi. Ya, tapi enggak juga dibantah akhirnya karena hasil yang ada selama ini risikonya tidak lebih bagus kok dari risiko pasar ya dalam hal beta dan sebagainya. Jadi sekarang pendapat ini diabaikan kan tidak bisa terdukung dengan data yang ada. Nah, berarti kalau berdasarkan pada penelitian yang ada tersebut, ya kan, berarti kita bisa membuat strategi untuk mencari ya, prestasi itu berdasarkan cara tertentu. Pertama tadi, kita harus spesialisasi dulu ya. Kita fokuskan spesial di bidang apa. Kemudian kedua, kita cari berdasarkan nilainya ya. Ya, spesialisasi itu ya, kemudian kita cari berdasarkan nilainya. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif, ya kan? Kalau kuantitatif kita pakai ukuran-ukuran angka atau rasio-rasio tertentu ya menggunakan ukuran statistik yang menunjukkan kemurahan harganya, ukuran, momentum harga atau informasi akuntansi yang membentuk portofolio saham itu uh, apa dari berbagai macam tadi tuh ya kan. Nah, itu. Kita bisa menggunakan ukuran pertama bisa menggunakan apa cara misalnya dengan melihat ukuran. Jangan ambil perusahaan besar saja, ambil juga perusahaan kecil. Karena perusahaan kecil justru berpotensi returnnya tinggi. Ya. Cari yang harganya murah, ya harga murah relatif terhadap intrinsic value-nya. Ya. Kemudian cari yang perusahaan yang justru tidak terlalu bagus, ya disappointment. Ya maksudnya kinerjanya tidak bagus selama ini, jangan dikecualikan. Itu bisa jadi potensi yang bagus. Nah itu jadi akan menjadi screening kalau kita bisa memilih, ya kan, yang mana yang kita bisa ambil, ya kan. Oke, dalam prakteknya ya, screening yang berguna adalah dengan cara cari mereka yang golongannya paling bawah ya. Paling bawah itu maksudnya apa ya? Uh, yang harganya paling murah, yang ya rendah-rendah aja lah gitu ya. Uh, justru mereka yang sedang mengalami penurunan harga itu akan jadi fokus. Jangan dianggap harganya sedang menurun kita kita jauhi ya. Justru kita lihat yang sedang mengalami harga itu adalah kesempatan kita untuk membeli dengan harga murah ya, karena harganya turun. Ya. Padahal mungkin intrinsiknya lebih dari itu. Ya. Misal contoh seperti Unilever tadi ya.
Kalau kita yakin potensi masih ada ke depan dengan harganya segini, ya, itu jelas kemurahan harganya. Kesempatan sebenarnya untuk kita beli. Mungkin titik awalnya bisa melihat dengan mereka yang mengalami penurunan. Itu, ya. Kemudian kita dukung lagi dengan eh, apa cara-cara yang biasa ya kan. Bahkan dia bilang ya screening yang pakai data kuantitatif itu buat orang orang baru saja. Mereka yang berpengalaman mungkin nggak pakai screening seperti itu. Mereka langsung bisa mendeteksi ya. Karena mereka sudah paham ya kan, sudah mengikuti ya. Mereka bisa mencari mana yang potensi yang baik ya. Secara informal mulailah dari industri yang mengalami kesulitan. Nah ini justru aneh ya kan. Ini contrarian sebenarnya ya. Value investing itu justru terbalikan ya. Bukan mencari mereka yang bagus sekarang ini ya, tapi carilah mereka yang sedang mengalami kesulitan sekarang ini. Mereka-mereka yang kelihatannya mengecewakan, mengalami ya kejatuhan, mengalami kesulitan ya. Itu bisa jadi titik awal untuk kita ambil ya itu. Value investing melihat ada kesempatan dia meningkat di masa depan. Nah itu. Ketidakbagusan tadi itu bisa dengan cara lain ya kan bisa dilihat dari macam-macam hal ya mengalami potensi bangkrut ya kemudian uh, mengalami overkapasitas, peningkatan impor, penurunan secara umum, kemudian ada tuntutan hukum, ada uh, ya macam-macam lah yang ini. Kita harus lihat ini ada potensi jangan-jangan ini ya. Uh, ada potensi untuk kesempatan di mana investor bisa menguruk untung dari situ kalau dia naik ya kan. Nah itu yang tapi tidak selalu memang ya, ada perusahaan yang memang jeleknya dari sononya ya, maksudnya dari segi manajemennya, dari barangnya, dari strateginya jelek semua ya, jangan juga kita ambil. Tapi kalau di balik itu ada sesuatu yang bisa kita anggap uh, ibaratnya mutiaranya ya, mutiara terpendam di situ di tadi itu bisa kita ambil. Ya, itu harus dipilih juga gitu ya, ada faktor kualitatif main di sini. Kita menilai ada potensinya seperti apa ya kan. Ya itu ya. Uh, apa Misalnya perusahaan juga ya, ada satu perusahaan sebenarnya bagus, tapi salah satu divisinya itu jelek ya. Ya. Kalau kita melihat keseluruhan, mungkin ini ada bagus saja perusahaannya, cuman dia satu punya bagian atau divisi yang kinerjanya jelek selama ini. Kalau dia bisa memperbaiki atau mungkin mengeluarkan itu bagus aja ya. Mungkin apa ada mungkin katalis yang mendorong eksekutif perusahaan itu dapat mengeluarkan mengeluarkan jelek tadi itu jadi lebih bagus lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi tujuan untuk mencari atau search ini adalah mengurangi keseluruhan investasinya itu kepada ukuran yang kita bisa kelola dengan baik. Ya. Dan valuasinya juga bisa kita lakukan. Ya. Oke, itu ya. Kemudian apa? Dengan spesialisasi kita tadi mengurangi ya kan membuat kita fokus bisa jadi seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya, itu dalam dalam rangka mencari apa mencari potensi yang bagus untuk investasi bisa dimulai dengan pencarian seperti itu. Penelitian yang ada selama ini, ya, value investing justru mengambil posisi terbalik, ya, contrarian, ya, terbalik dari anggapan orang. Bukan mencari perusahaan yang bagus, yang kelihatannya bagus atau atraktif, tapi mencari perusahaan kelihatannya kinerjanya nggak bagus. Karena kita melihat ada potensi pengembangan di masa depan. Nah, itu yang uh, value investing yang berbeda sekali filosofinya dengan uh, investasi yang biasa, ya, umumnya orang normal lakukan. Kalau orang normal lakukan, mau investasi di mana? Oh, cari perusahaan yang bagus, ini kinerjanya bagus segala macam ya. Uh, tapi sebenarnya yang bagus itu ya nggak selama dia bagus, ya dia bisa menurun. Ya. Bahkan ada dulu sini ceritakannya ada perusahaan, ada peneliti yang mencoba mengambil perusahaan yang masuk kategori excellent. Ya. Jadi ada satu buku ya, ada satu buku di Karang tahun berapa itu ya.
in search of excellence, ya. Jadi didaftarkan perusahaan ini bagus, ya. Ada berapa perusahaan, ya. Ada orang melakukan penelitian, andai kita investasi mengambil perusahaan yang tergolong excellent ini, gimana kinerja di masa depan? Kinerja di masa depan justru lebih jelek dari kinerja pasar, ya, keseluruhan. Mereka yang dibilang bagus dulunya, berapa puluh tahun kemudian nggak bagus lagi. Mereka yang dulu jelek, berapa tahun kemudian akan justru tambah bagus. Nah, tapi mencari yang bagus di antara yang kelihatannya jelek ini, itu adalah seninya yang perlu dilakukan oleh investor yang aktif, ya kan, yang mencari uh, apa kesempatan yang peluangnya ada yang bisa dimanfaatkan. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Pak Fadli, adakah Belum, Pak. yang ditangkap dari sini? Mencari perusahaan yang jelek dikatakan. Setuju nggak cara seperti itu? Mencari perusahaan jelek. Perusahaan yang justru kelihatannya nggak bagus, ya. Tapi sebenarnya punya peluang bagus ke depan. Nah, itu. Setuju aja sih, Pak. Kadang emang ada yang anggapannya tuh kayak hidden gem gitu. Kita kada terlalu fokus ke perusahaan itu, pada perusahaan itu sudah jelas kayak tiap tahun membagikan dividen, terus pendapatannya bertambah, Ya, tapi kelihatannya sih nggak terlalu bagus, ya. di mata di mata orang-orang tuh jadi kurang bagus. Jadi Ya, karena kurang terlihat, setuju aja Bang untuk kayak, tapi ya harus harus di screening bujur-bujur Bang itu tuh. Kalau yang mencari saham yang jelek tapi kedepannya bisa bagus tuh ya harus bujur-bujur. ya, ya. Ini kan sebelum kita menilai, ya kan, ini mencari Hmm. dulu calon-calonnya apa saja, ya kan, potensialnya yang mana, ya kan? Bisa dimasukkan. Ya bagus, yang perusahaannya bagus mungkin masuk kategori juga, ya kan. Kalau dia punya memenuhi kriteria tertentu, misalnya selalu bayar dividen, posisi keuangannya bagus, ya kan. Kemudian utang yang nggak banyak dan sebagainya, ya kan. Uh, tapi jangan mengecualikan ada yang beberapa yang lain yang punya potensi bagus, ya kan, walaupun sekarang nggak terlalu bagus. Nah, itu. Jadi eh, proses pencarian atau search kita terhadap potensi investasi itu jangan dibatasi oleh kategori yang kelihatannya bagus aja, ya gitu. Oke. Itu, ya, untuk bahan kita berkaitan dengan step pertama dalam value investing, yaitu mencari atau search strategi untuk bahan minggu ini.